Halo semuanya, baiklah kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang penilaian kembali atau revaluasi aset tetap. Namun, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Timothy Tambak, saya sendiri, yang kedua Yosep Tarihoran, yang ketiga Friska Datu, dan yang keempat Michelle Mononimbar. Revaluasi aset merupakan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang dilakukan dikarenakan adanya kenaikan ataupun penurunan nilai aset tetap di pasaran sehingga nominal aset tetap dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar. Revaluasi aset tetap berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Revaluasi aset tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Dalam PSAK nomor 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpanan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpanan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpanan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan nilai buku atau nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama selisih penilaian kembali aset tetap. Revaluasi aset tetap berdasarkan Undang-Undang Pajak. Dasar hukum mengenai revaluasi aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa satu Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan tentang revaluasi aset dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan dikarenakan perkembangan harga. 2. Selisih revaluasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi. Dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Kesimpulannya adalah yang menjadi objek pajak adalah selisih lebih dari penilaian kembali aktiva, keuntungan atas selisih nilai revaluasi dan nilai buku fiskal menjadi objek pajak PPh final, yaitu sebesar 10%. Namun, tidak menutup kemungkinan perusahaan dengan kondisi keuangan yang tidak memadai tidak mampu melunasinya sekaligus. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat 4 Undang-Undang KUP. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 79 PMK 3/2008 menjelaskan mengenai satu perusahaan yang dapat melakukan revaluasi aset antara lain wajib pajak badan dalam negeri, dan kedua bentuk usaha tetap BUT tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Ketentuan batasan terhadap wajib pajak badan yang melakukan revaluasi aset tetap antara lain, revaluasi aset tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi terakhir. Kedua, nilai revaluasi aset tetap tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusutan fiskal apabila tidak memperoleh persetujuan dari Dirjen Pajak. Penjualan aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutannya berakhir, kelompok 1 dan 2 akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi dengan 10% dan dikalikan dengan selisih lebih revaluasi.
penjualan aset kelompok 3 dan 4 yang telah direvaluasi sebelum lewat jangka waktu 10 tahun, maka akan dikenakan tambahan PPh final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% dan dikalikan dengan selisih lebih revaluasi. Dan terakhir, selisih antara nilai pengalihan aset perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada persyaratan administrasi setelah revaluasi aset tetap. Setelah melakukan revaluasi aset tetap, maka wajib pajak memberitahukan hasil penilaian kembali dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada Dirjen Pajak atau Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laporan penilaian dari perusahaan penilai profesional yang diakui oleh pemerintah. Yang kedua, neraca penyesuaian yang telah diaudit oleh akuntan publik yang secara jelas terlihat nilai aset sebelum dan sesudah dilakukannya revaluasi aset tetap. Yang ketiga, perhitungan selisih lebih akibat revaluasi aset tetap dan perhitungan besarnya PPh terutang. Yang keempat, surat setoran pajak atau SSP. Mengenal apa itu PPh pasal 19. Jadi, pajak penghasilan pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya. Sebagaimana yang dimaksud penilaian, yang mana dapat diartikan sebagai revaluasi. Secara umum, penilaian kembali atau revaluasi pada PPh pasal 19 dilakukan atas aset tetap atau aktiva tetap yang mengacu pada aset berwujud dalam jangka panjang yang digunakan sebagai operasi bisnis. Penilaian aset tetap ini dilakukan apabila nilai dari aset tetap sudah tidak mendeskripsikan nilai wajar. Hasil dari penilaian atau revaluasi aset tetap tentunya memiliki dampak yang cukup positif bagi setiap perusahaan. Sebagai contoh, penurunan pajak penghasilan yang terjadi disebabkan karena adanya penambahan pada beban penyusutan. Selanjutnya, jangka waktu PPh pasal 19. Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap pada perusahaan tentunya memiliki jangka waktu atau jatuh tempo, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang PPh maupun PMK. Jangka waktu atau jatuh tempo yang diberikan ialah selama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan, jasa penilai atau ahli penilai. Namun, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di mana perusahaan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat dari jangka waktu atau jatuh tempo yang ditentukan, yakni 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aset tetap pada perusahaan terakhir yang dilakukan. Selanjutnya, nilai revaluasi dan tarif PPh pasal 19. Sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 PMK 79 PMK 3 2008 di mana penetapan tarif pada PPh pasal 19 akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% atas selisih lebih atau untung dalam penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula. Apabila terdapat perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang tidak memungkinkan dalam melunasi sekaligus pajak penghasilan yang terutang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4/12 PJ 2009, maka perusahaan tersebut diperbolehkan melakukan pengajuan permohonan atas pembayaran yang dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu 12 bulan berdasarkan ketentuan ataupun kebijakan yang berlaku.
Baiklah, selanjutnya itu adalah perencanaan pajak terhadap revaluasi aset. Tapi sebelum itu, dimohon maaf, dikarenakan saya menggunakan dua device, dikarenakan laptop untuk presentasi saya itu tidak bisa digunakan mikrofonnya, sehingga saya merekam itu tadi tidak menggunakan suara. Jadi saya menggunakan handphone dan materinya berada di laptop. Tapi sebelum itu nanti akan diedit oleh teman saya. Nah, kita masuk pada perencanaan pajak terhadap revaluasi aset. Nah, sesuai dengan pada slide itu, keuntungan melakukan revaluasi aset bagi perusahaan itu terdiri atas 6. Yang pertama yaitu revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan dapat menunjukkan posisi kekayaan yang lebih wajar. Nah, yang kedua, bagi perusahaan yang akan go public, revaluasi aset sangat penting karena dapat digunakan untuk menyusun nilai aset ke dalam harga yang relatif lebih realistis karena mengikuti harga dari pasar. Nah, yang ketiga itu dapat mengontrol permodalan perusahaan. Revaluasi aset dapat menurunkan debt to equity ratio, yang mana pada perusahaan sehingga jika perusahaan Anda akan meminjam uang, pihak bank akan dengan mudah memberikannya atau menyetujuinya. Selanjutnya itu dapat meningkatkan kinerja dari keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menarik investor. Yang kelima yaitu dapat mengurangi kewajiban dari perpajakan. Karena kita tahu bersama, revaluasi aset adalah merupakan salah satu bentuk dari perencanaan pajak. Nah, yang keenam yaitu revaluasi aset juga dapat membantu perusahaan yang ingin atau melakukan merger. Next slide. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang akan melakukan revaluasi aset tetap. Dari atas 4, yang pertama yaitu Anda harus memastikan kondisi perusahaan. Apakah laba atau rugi? Hal ini dapat penting karena akan membawa pengaruh terhadap jumlah pajak yang Anda bayar. Jika perusahaan Anda dalam kondisi laba, maka Anda harus melakukan perhitungan pajak sebelum dan sesudah dilakukannya revaluasi aset. Nah, berdasarkan kedua perhitungan tersebut, maka Anda dapat melihat berapa beban pajak yang harus Anda bayar apabila Anda menggunakan revaluasi aset dan berapa beban pajak Anda gunakan jika tidak menggunakan revaluasi aset. Dan apakah juga pajak jika melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi aset, atau justru sebaliknya. Yang kedua yaitu memperhatikan tarif pajak tertinggi jika perusahaan laba. Nah, dalam PPh Badan terdapat beberapa lapisan tarif pajak, yaitu 11% dan 22%. Nah, apabila penghasilan bruto kurang dari 50 miliar, maka perusahaan akan dikenakan yaitu PPh Badan pasal 25, yaitu 11%. Nah, sedangkan apabila penghasilan bruto lebih besar daripada 50 miliar, maka perusahaan akan dikenakan tarif PPh Badan pasal 25 sebesar 20%. Nah, dari manakah mendapatkan 11% itu? Yang didapatkan dari adalah 50% dikali 20%, yaitu tarif tertinggi pada pajak PPh Badan pasal 25. Nah, yang ketiga, jika perusahaan mengalami kondisi rugi, kapan terjadinya? Apakah di tahun berjalan atau di tahun-tahun sebelumnya? Dan ini akan merupakan sebagai salah satu contoh dari perencanaan pajak. Nah, waktu terjadinya kerugian dalam satu perusahaan dapat ditentukan manakah nilai rugi tersebut lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan laba tahun yang berjalan. Misalnya, apabila kondisi rugi tersebut terjadi selama 5 tahun, maka bagaimana perbandingannya dengan selisih dari revaluasi aset. Namun, apabila kondisi rugi tersebut masih belum 5 tahun, nah, maka laba yang berjalan dapat dijadikan sebagai pengurang dari kompensasi tahun sebelumnya. Nah, kita bisa simak dari contoh yang ada pada slide itu, terdapat dari tahun 2013 sampai pada 2018. Nah, pada 2013 itu, laba itu tidak ada dan saldo ruginya itu 1 miliar. Nah, kita pergi ke tahun 2014, ternyata terdapat laba yaitu 50 juta. Nah, dengan saldo rugi yaitu 950 juta. Nah, dapat dari mana? Sesuai dengan tadi yang dipenjelaskan, yaitu namun apabila kondisi rugi tersebut belum 5 tahun, maka laba tahun berjalan dapat dijadikan sebagai pengurang dari kompensasi tahun sebelumnya. Jadi,
laba dari 50 juta itu pada tahun 2014 mengurangi dari saldo rugi pada tahun 2013. Maka saldo rugi pada 2014 yaitu 950 juta. Begitu juga pada 2015 yaitu terdapat laba yaitu 100 juta. Yang dimana saldo ruginya adalah 850 juta didapat dari laba dari 2015 yaitu 100 juta dikurangi dengan saldo rugi yaitu pada tahun 2014 senilai 950 juta. Maka didapatkanlah 850 juta saldo rugi pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2016. Nah, terdapat laba 160 juta. Maka itu akan mengurangi kompensasi pada tahun sebelumnya pada 2015 yaitu senilai 850 juta. Maka saldo ruginya menjadi 660 juta. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat laba senilai 190 juta. Nah, kompensasi kerugiannya pada tahun sebelumnya yaitu 2016 menjadi 500 juta. Nah, dan pada tahun 2018 yaitu laba senilai 200 juta mengurangi saldo rugi menjadi 300. Mohon maaf apabila ada penulisan yang salah dikarenakan sumber yang diberikan. Jadi itu saldo ruginya adalah 300.000. Oke, kita masuk yang keempat yaitu revaluasi aset berdampak pada pajak. Nah, pada tabel yang tadi di slide sebelah dapat dilihat karena tahun 2018 merupakan tahun kelima, maka laba di tahun 2019 tidak dapat dikonversikan. Dengan kondisi seperti ini, di tahun 2018, ini perusahaan mendapatkan laba tahun berjalan senilai 200 juta. Dan maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 mendatang, berapapun laba yang didapatkan oleh perusahaan, maka akan menjadi dasar pengenaan pajak. Sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi aset, maka akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Nah, lain halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi aset, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu dengan membayar pajak dari dasar pengenaan pajak yang lebih rendah. Jika Anda melakukan revaluasi aset tetap ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Sebaliknya, apabila ternyata keadaan perusahaan itu mendapatkan laba setelah dilakukan revaluasi, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh Badan Pasal 25. Nah, bagaimana dampak revaluasi beban pajak di tahun berjalan dan tahun-tahun yang akan datang? Penggunaan nilai revaluasi tentu saja akan mempengaruhi beban dari depresiasi. Seperti kita tahu, beban depresiasi itu akan mengurangi laba, dan akhirnya laba yang berkurang akan mempengaruhi juga pajak yang akan dikenakan pada sebuah perusahaan. Sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada laba. Jika laba berubah, maka pajak yang harus ditanggung juga akan mengalami perubahan. Itulah mengapa sangat perlu untuk dipertimbangkan atau diperhitungkan berapa laba yang akan dicapai jika nilai depresiasinya berubah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you.